Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, cinta bersegi-segi ini mungkin masih menjadi sebuah misteri. Terkadang kemelekatan itu membuat kamu jerah, membuat kamu berpikir untuk sudahan, atau mungkin juga masih terhubung ke dalam ranah cinta bersegi-segi. Rasa penasaran terhadap diri dia masih ada. Cinta yang melekat kepada dia masih ada. Bahkan dia kepada kamu pun juga masih ada rasa cinta tersebut. Berkaitan itu semua, kita akan lihat energi dalam ranah cinta bersegi-segi ini, terutama dari hasratnya dia dan kata hati apa yang paling jujur yang ingin dia sampaikan kepada sahabat bagian. Kita akan tarik bersama-sama. Dan untuk pembacaan kita kali ini dikhususkan untuk kalian yang cintanya bersegi-segi. Tapi untuk kalian yang mungkin ini bukan tema untuk kalian, jangan dipaksakan untuk resonate dan tetap bijaksana ketika menonton video ini ya. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya tentang cinta bersegi-segi. Hasrat dan kata hatinya dia kepada kamu untuk saat ini yang paling jujur itu seperti apa? Tarik dulu untuk energi signifikatornya. Kevin pakai kartu The Vampire Tarot ya. Kita tarik. Seperti apa dalam hasratnya? Oke, dalam kata hatinya. Cinta bersegi kamu yang tertuju kepada sahabat bagian. Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energinya dia dalam hasratnya, dalam kata hatinya dia yang paling jujur kepada sahabat bagian. Ada hal-hal apa yang dia rasakan kepada kamu, lalu ada hal apa yang akan terjadi nanti kepada sahabat bagian. Kita tarik untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Empress. Langsung keluar Empress nih sahabat bagian. Sama ya kayak simbol boxnya di sini Empress. Kalau berkaitan dari hasrat, Empress ini sudah pasti memiliki energi hasrat juga. Terlebih Empress itu adalah simbol dari Venus atau Dewi Venus. Dewi Venus itu adalah dewi yang berkaitan dalam ranah kesuburan, dewi yang berkaitan dalam ranah godaan atau hasrat. Pada dasarnya orang ini masih mengagumi kamu, dia masih tertarik secara fisik kepada kamu, dia masih menyimpan hasrat kepada diri kamu. Empress atau Sang Venus ini adalah simbol dari energinya dia memang melekat kepada kamu. Orang ini bisa merayu kepada kamu, orang ini bisa manja kepada kamu, perhatian juga kepada kamu karena dia masih menyimpan hasrat. Dia pengen hubungan ini selalu berada di zona nyaman dan amannya dia. Dengan dia berada di zona aman dan nyaman kepada kamu, kepada hubungan ini, dia bisa mengungkapkan hasratnya kepada kamu. Kevin ngerasain ya, energinya dia tuh kepada kamu, dia kayak ngerasa bahwa kamu cantik, kamu menarik, kamu tampan, kamu membuat diri dia tuh selalu terbayang-bayang wajah kamu. Empress ini adalah seorang ratu yang pada dasarnya memang paket komplit. Bukan hanya paras saja, tapi hati, pemberian afeksi, kenyamanan, dan segalanya
dia rasakan bahwa kamu adalah sosok orang yang masuk ke dalam kriterianya dia, selalu bikin nyaman dan aman. Kalau berkaitan dari keinginannya dia punya keinginan besar sama kamu untuk terus ngejalin hubungan ini sampai kapanpun. Dan bahkan dia berpikir bahwa aku pengen menikmati tahun ini dengan kamu, karena dia nyaman sama kamu. Kalau sudah nyaman, ya pasti untuk melepaskan sulit. Apakah dia berambisi kepada kamu? Jawabannya adalah iya. Walaupun dia tidak ada sebuah pengalaman yang cukup berkesan ya, pengalaman yang cukup kuat untuk mempertahankan hubungannya ini menjadi sesuatu hal yang berkomitmen. Simbolnya di sini ada simbol apel yang berwarna hijau, artinya belum begitu matang secara pergerakannya dia, secara pengalamannya dia. Tapi kalau berkaitan dari cinta, apakah dia masih mencintaimu? Jawabannya adalah masih. Sang Empress dia membawa bunga mawar. Mawarnya di sini warnanya adalah pink atau merah muda, mengindikasi bahwa hatinya dia, perasaannya dia, hasratnya dia sama kamu itu masih ada sampai dengan saat ini. Masih ada hasrat di sini saat bagian. Apakah hasratnya ini bisa tersalurkan selain kamu? Ya, kurang lebih hasratnya dia tersalurkan secara emosional itu kepada orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Kalau dia ngomongnya sayangnya sama kamu, cintanya sama kamu, dan kamu tahu apa yang dia utarakan itu adalah jujur, dan dia selalu mengatakan hal itu kepada kamu, ini bisa mengindikasi bahwa orang ini serius tentang apa yang dia katakan. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa dia bilang sayang sama kamu, tapi kamu kayak ngerasa ragu, kamu menggunakan empati kamu untuk merasakan ini semua, pasti ada sesuatu yang ingin dia ambil dari kamu, yaitu memanfaatkan dalam ranah perhatian atau dalam ranah hasrat. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Hermit, saat kebahagiaan. Oke. Orang ini memang terkadang mudian banget ya, tapi untuk saat ini dalam hasratnya dia, dalam keinginan hatinya dia, dalam benaknya dia, kamu tuh seakan-akan rumah dia untuk kembali. Kenapa dia ngerasain bahwa kamu seperti rumah bagi dia untuk kembali? Karena mungkin sejauh ini dia mengklaim bahwa orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi itu kamu. Karena Hermit itu adalah sesuatu yang datangnya itu dari dalam hati, yang benar-benar masuk ke dalam relung hati. Dan anehnya, hubungan cinta bersegi-segi ini terkadang membuat kamu tuh kayak berpikir bahwa kenapa ya cinta bersegi itu lebih besar ketimbang cinta yang resmi. Kenapa ya dia itu terlalu sayang sama kamu, cintanya begitu hebat, sementara untuk memiliki susah. Hermit juga bagian dari perenungan. Dia pun merenungkan hal itu. Kenapa ya aku bisa sebesar ini cinta sama kamu, sayang sama kamu, dan ini gak bisa buat aku tuh kayak ngerasa ya aku harus gimana lagi. Karena Kevin lihat ada sebuah kebingungan dalam hatinya dia di kartu Hermit di sini, bahwa dia sudah berkali-kali mencoba untuk meninggalkan kamu, tapi di saat jeda itu muncul, dia selalu terbayang kamu, selalu teringat kamu. Dan orang ini kalau berusaha menghindar atau memang meniatkan bilang sama kamu oke kita sudahi dan lain sebagainya, semakin dia jauh dari kamu justru semakin dia nginget kamu. Hermit itu kan artinya petapa. Petapa itu kan perenungan. Justru ketika dia sendiri, banyak yang dia renungi tentang kamu. Ini adalah kemelekatan, bukan ranah black magic, bukan ranah apa. Ini kemelekatan saat bagian. Kenapa? Karena kalian sudah terbiasa menciptakan sebuah kenyamanan dalam hubungan ini. Di hari-hari yang sebelumnya, di tahun-tahun yang lalu, banyak kenangan yang dilewati, sehingga dia kayak ngerasa bahwa sayang sekali kita harus menyudahi. Dan untuk saat ini energinya dia adalah ingin mempertahankan hubungan ini karena dia menikmati. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
Five of School. Oke, selamat kebahagiaan. Apakah orang ini punya fantasi lebih tentang hasrat kepada kamu? Ya, ada fantasi di sini. Hasrat tentang kamu itu ada. Gimana kata hatinya dia? Dia ngerasa puas secara fantasi, secara energi, seksualitas, secara gairah itu ke kamu. Karena orang ini tuh nggak bisa menahan apa yang dia rasakan, keinginannya dia. Dia nggak bisa nahan itu yang cukup lama. Makanya terkadang kalau misalkan hasratnya tak tertahankan ini, dia bisa seketika manja sama kamu, dia bisa baikin kamu, dia bisa merayu kamu, dia bisa yakinin bahwa dia cinta banget sama kamu. Ini adalah cara dia untuk mempertahankan hubungan ini atau menjaga hasratnya itu tetap terarah kepada kamu. Tapi terkadang kalau ada sebuah penolakan, orang ini juga kayak ngerasa berbeda lagi. Kenapa seperti ini? Dia nggak bisa mengendalikan hasratnya, nggak bisa mengendalikan gairahnya kepada kamu, karena keterbatasan hubungan cinta bersegi-segi dalam ranah komitmen atau kepastian, sehingga nggak stabil. Makanya nih, sahabat bagian, ketika kamu ngejalan sebuah hubungan, agar komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen, agar hubungannya tetap stabil, nggak mencela-mencela, nggak naik turunnya tuh kayak roller coaster. Kalian jaga komponen cinta ini, gairah, yaitu tentang hasrat, keinginan yang kuat, tentang sisi romantisme. Gairah itu sisi romantisme juga. Gairah itu sisi ketertarikan seksualitas atau hasrat atau nafsu dan lain sebagainya. Agar ini tetap terjalin, agar ini nggak kayak roller coaster, maka komitmen itu harus ada. Komitmen itu adalah kesepakatan kalian ngejalan hubungan itu seperti apa. Harus punya status. Kalau nggak ada status, yang pasti ini pasti hubungannya susah untuk mengekspresikan cinta, mengekspresikan emosional. Lalu keintiman itu adalah bagian cara kamu berkomunikasi dari hati ke hati, bagaimana kalian intens dengan hubungan ini. Tapi cinta bersegi-segi itu hanya menunggu sebuah momen saja agar keintimannya itu bisa terjadi, bisa terjalin. Dan terkadang manusia yang mendapatkan sebuah penolakan atas hubungan-hubungan yang menjenuhkan, ini timbullah rasa benci. Namun di balik benci ada rasa rindu. Rumit bukan cinta bersegi-segi? Tapi sebagian menikmati hubungan semacam ini. Terlebih dia, saat bagian dia untuk saat ini memang menikmati hubungan semacam ini dengan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Six of Grails. Saat kebahagiaan, dalam kata hatinya dia dan apa yang akan terjadi pada dia dalam waktu dekat ini, Kevin merasakan saat kebahagiaan orang ini akan berkata atau berbicara kepada kamu tentang keinginannya dia, tentang hasratnya dia kepada kamu. Baik mungkin bisa dia lakukan dengan cara sexting, atau mungkin membahas hal-hal dewasa, atau mungkin juga dia akan mengungkapkan bahwa jika dia punya pasangan sah, dia kurang begitu mendapatkan ekspresi emosional dalam ranah gairah atau hasrat kepada pasangan sah. Ini dalam kejujuran hatinya dia bisa ngutarain ini kepada kamu. Aku lo sudah pisah ranjang sama pasanganku, bla 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 bla. Aku lo kurang mendapatkan gini sama pasanganku, bla 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 bla. Dia bisa cerita ke kamu. Segamblang ini dia bisa cerita kepada kamu. Dan dalam waktu dekat ini dia akan mengutarakan hal semacam itu kepada kamu. Karena Kevin melihat ini menuju ke bulan purnama. Banyak sekali perasaan-perasaan yang bukan hanya membahas tentang aku dan kamu, tapi banyak hal dia bisa ceritakan ke kamu dari hati ke hati. Lalu apakah ada sebuah pertemuan dari dia ke kamu? Ada. Dia mengajak bertemu, hanya mungkin sekedar ngopi bareng atau ngeteh bareng atau apa, dia pengen curhat di situ. Tapi kalau LDR cuma hubungannya lewat telepon doang, Kevin, kita nggak pernah ketemu. Dia banyak curhat, mungkin berkaitan dalam ranah seksualitas atau apa, dia nanti akan banyak curhat membicarakan tentang itu. Karena mungkin ini adalah momen kalian untuk curhat atau apa, tapi yang paling banyak cerita itu dia ke kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya,
Oke, Queen of Knife, saat kebahagiaan. Nanti kata hati ini akan Kevin bedah ya, menggunakan kartu kata hati Oracle. Dan di kartu Queen of Knife-nya di sini, Kevin ngerasain orang ini memang secara pemikiran itu suka dengan pola pikir kamu. Ya, dia itu suka intelektualnya kamu, cara berpikir kamu, cara apa yang kamu sampaikan ke dia suka. Makanya betah dia nanti ngobrol sama kamu dari cara komunikasi kamu ke dia. Dan ini yang akan semakin nambah hubungan ini melekat lagi. Kenapa? Karena di sini Kevin melihat ada fase di mana keintiman kalian akan muncul. Dan fase ini yang membuat hubungan itu akan melekat dan berada di zona nyaman. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Justice. Oke. Gimana nasib hubungan cinta bersegi-segi dalam hasratnya dia kepada kamu? Justice ini adalah seimbang. Justice ini gak jomplang ya, dia juga akan lebih menghargai kalau misalkan kamu nolak atau apa untuk melayani hasratnya dia, atau hanya sekedar membahas hal-hal dewasa dan lain sebagainya. Kamu gak terlalu gimana-gimana. Oke, dia mencoba untuk mengimbangi, karena mungkin dia juga sadar diri juga ya, dia siapa dan harus seperti apa. Justice di sini juga bagian dari sebuah peringatan bahwa semesta juga bisa menegur kamu jika hubungan ini terlalu lebih dalam. Kalau kita membahas tentang kemelekatan, karma, tentang cinta bersegi-segi, jika di dalam sebuah cinta bersegi-segi dan statusnya adalah HTS, hubungan tanpa status, atau hubungan yang pada dasarnya tidak ada ikatan pernikahan di situ, dan kemudian melakukan sebuah dosa besar, yaitu melakukan hubungan seksual. Jika ada ya, ini Kevin jelasin, melakukan hubungan seksual, maka kemelekatannya akan semakin hadir di situ. Karena ini bukan yang resmi tapi sudah melakukan hal itu, maka kemelekatannya itu akan menciptakan sebuah hubungan-hubungan yang pada nantinya menimbulkan banyak masalah, kesialan. Orang Jawa itu bilangnya adalah tulah, mendapatkan tulah. Tulah itu mendapatkan sebuah kesialan dari apa yang dia perbuat. Dan kemudian apa? Kemelekatan itu membuat hubungan ini nggak bisa dipisahkan. Karena ketika badan ketemu badan bertemu, dan ini tidak ada komitmen, tidak ada istilahnya adalah penyatuan ya, penyatuan secara resmi agama dan lain sebagainya, itu nggak ada penyatuan di situ. Maka boleh dikatakan ini adalah bagian dari zina, dan zina adalah bagian dari dosa besar. Dari semua agama itu, zina itu adalah dosa besar, dan itu yang akan melekat. Maka tulahnya itu akan dapat, tulahnya akan dapat di situ. Dan di sini Kevin ngerasain itu mungkin adalah hukuman dari semesta. Tapi kalau salah bagian berpikir bahwa Kevin, aku nggak pernah ketemu sama dia, nyentuh pun juga nggak, bla 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 bla. Ya, kemelekatannya itu hadirnya secara emosional, bukan secara fisik saja, tapi secara emosional itu juga bisa hadir. Makanya hubungan ini tuh sulit untuk diputuskan, nyambung terus, putus nyambung. Dan ini yang terjadi. Oke. Coba kita tanya sama Nyi Dasimah dulu. Kita tanya sama Nyi Dasimah. Dia ngejalin hubungan sama kamu serius, cintakah, main-mainkah? Tapi Kevin rasa dari kartu Empress itu, ini bukan tentang hubungan yang cuma main-main saja. Ada hati, ada perasaan yang memang sudah terbiasa di situ. Dan akhirnya yang tadinya menikmati, yang tadinya kayak bermain-main, akhirnya apa? Jadi beneran serius. Kalau Empress itu kan sifatnya adalah orang yang benar-benar tulus ya mencintai. Yang tadinya cuma ya cobalah cinta-cinta kayak gini. Oh kok pas ngobrol kok kenapa jadi cocok ya, kenapa jadi menarik ya, kenapa jadi nyaman ya. Dan ini yang membuat dia tuh kayak susah untuk melepaskan kamu, karena dia benar-benar tergoda banget sama kamu. Apa katanya Dasima untuk energi semacam ini? Wah, tuh kan bener kan? Kartunya adalah air kedua. Air kedua ini sama dengan kartu Two of Cup. Two of Cup itu artinya cinta. Air kedua itu artinya cinta koneksi. Dia main-main gak sih sama kamu? Kalau kamu ngerasa dirugikan,
kamu pasti akan berasumsi adalah dia mainin aku. Tapi kalau asumsi kamu mengatakan dia memainkan kamu, ya kamu harus bisa melepaskan ini dengan mudah. Kalau kamu punya asumsi dia mainin kamu, ya kamu bisa melepaskan dia dengan mudah. Tapi kamu tidak pernah berasumsi bahwa dia nggak mainin aku. Dan di kartu Two of Cups di sini menyimbolkan tentang orang ini benar-benar sudah cinta, sudah suka, sudah sayang sama kamu karena udah punya koneksi. Udah punya koneksi. Cinta bersegi-segi punya koneksi loh. Kenapa punya koneksi? Karena emosional, keintiman kalian itu pernah tertuangkan bersama. Ada curhat, ada perasaan yang sama, ada kisah yang sama, ada nasib hubungan yang sama, entah hubungan kamu dengan pasangan sah kamu atau dia dengan pasangan sahnya atau lain sebagainya, ada kesamaan di situ. Jadi kesamaan-kesamaan ini koneksi muncul, perhatian muncul, cinta muncul. Dan paling banyak di sini juga cinta tumbuh setelah perpisahan. Mungkin hubungan ini dulu kamu sama dia di masa muda pernah berpisah, kemudian ketemu lagi dengan kerumitan masalahnya masing-masing. Dan kalian berbagi permasalahan di situ dalam ranah cerita. Dan akhirnya apa? Koneksi itu muncul. Atau mungkin juga jika dia bukan adalah masa lalu kamu atau masa muda kamu dan lain sebagainya. Kalau Two of Cups di sini baru pertama kali lihat langsung ada koneksi. Kayak ngerasa perasaan yang macam-macam. Karena Two of Cups atau air kedua ini adalah bagian dari perasaan atau penyatuan divine masculine dan divine feminine yang bergabung. Kevin gambarin kartunya di sini kuntilanak merah sama kuntilanak putih. Ya, ini sebenarnya adalah simbol dari divine feminine dan divine masculine. Simbol dari hasrat, simbol dari kepolosan. Yang warnanya putih ini adalah simbol dari kepolosan, yang warnanya merah ini adalah simbol dari hasrat. Nih, ini Dasimah ketemu sama adiknya ya di atas pohon, lagi ngobrol. Ini adalah simbol dari banyak kesamaan di situ. Kalau perhatian, orang ini juga perhatian sama kamu, sangat kebahagiaan. Nah, ini yang membuat kamu kayak ngerasa bahwa ya dia memberikan sebuah makanan emosional buat kamu, sehingga kamu kayak ngerasa kenyang dengan perilakunya dia kepada kamu secara emosional. Sementara mungkin kamu ngerasain kekosongan, gak mendapatkan hal yang serupa dari pasangan sah kamu atau dari pasangan sahnya dia. Sehingga ketika mendapatkan asupan makanan dalam ranah emosional di sini, ini yang membuat hubungannya itu nyaman, sangat kebahagiaan. Oke, makanya jangan curhat-curhat ke lawan jenis ya, takutnya jadi nyaman. Dan cinta bersegi-segi bisa muncul di situ. Lalu selanjutnya tanah ke-10, wah sangat kebahagiaan. Ini dua kartu ini sama kartu yang di atas itu artinya nyaman, aman, terpenuhi. Ini dia ngerasain itu ke kamu. Tanah ke-10 itu adalah bagian dari rasa syukur, bagian dari kepuasan, puas dengan kamu, nyaman dengan kamu, enak dengan kamu. Dan bahkan dia memvalidasikan, membandingkan orang lain. Kalau membandingkan orang lain, di sini kamu lebih besar yang dia nilai. Ini dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya bulan. Ada simbol bulan purnama di dua kartu ini. Sangat kebahagiaan. Bulan purnama di bulan Juni ini sudah semakin dekat ya. Sudah semakin dekat. Jadi mungkin banyak sekali perasaan yang akan terungkapkan dari dia ke kamu. Kemarin Kevin sempat melihat ada energi nanti di bulan purnama. Bulan purnamanya itu kurang lebih tanggal 11 Juni 2025. Ini banyak sekali energi-energi negatif yang terkikiskan dan kemudian yang positif muncul, termasuk berpikir positif di dalam sebuah hubungan, ada ranah hal-hal yang nyaman yang mungkin bisa tercipta. Tapi kalau misalkan energinya di sini adalah pelepasan, maka bulan purnama di bulan Juni ini bisa membuat kamu bisa berpikir lebih kritis lagi. Tapi tergantung seberapa melekatnya kau sama dia. Dan bulan ini adalah bagian dalam ranah intuisi, bagian ranah dari perasaan emosional. Dia ke kamu, perasaan emosionalnya ini gede banget, sangat bagian, dan bahkan dia tertuju kepada kamu. Karena purnama di bulan ini ya, bulan Juni, purnamanya itu posisi bulannya itu ada di Sagittarius untuk waktu Indonesia ya. Di Indonesia itu purnamanya itu berada di Sagittarius. Jadi ada sesuatu yang tertuju, ada sesuatu ya, hal yang sifatnya adalah
emosionalnya itu ngarah menujunya tuh kemana, dan ini lebih condongnya ke kamu. Oke, lalu selanjutnya Ratu Api. Api itu identik dengan gairah ya, saat bagian. Apakah dia punya hasrat yang besar kepada kamu? Udah pasti jawabannya adalah iya, ada dan punya. Apalagi kartunya adalah Ratu Api. Jadi boleh disimpulkan dalam hasratnya dan kata hatinya dia sama kamu, dia memang benar-benar sudah melekat kepada kamu, dan dalam waktu dekat ini juga dia akan menyampaikan banyak hal kepada kamu atau cerita kepada kamu. Kevin, tapi aku udah diblokir sama dia. Ya bagus. Justru Kevin senang kalau misalnya kamu diblokir sama dia. Artinya kamu punya waktu untuk merefleksikan bahwa cinta bersegi-segi itu hal yang kamu cari, bukan sih? Karena jangan sampai mencintai seseorang atau bercinta dengan seseorang di atas penderitaan orang lain. Justru Kevin senang malah kalau misalkan cinta bersegi-segi diblokir. Jadi itu ada waktu buat kamu sebagai merefleksikan diri, apakah ini kebutuhan atau tidak dalam ranah cinta. Karena mungkin itu cara semesta untuk mengajarkan kamu berkesadaran. Tapi terkadang sinyal-sinyal dari semesta di sini terabaikan. Kenapa? Karena terlalu diliputi oleh kemelekatan dari keinginan atau hasrat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, api kedua. Oke, di sini ada angka 2 dan di sini ada angka 2. Coba kita lihat ya, saat bagian angel number 222 itu artinya apa? Ini sebenarnya sudah pernah muncul, tapi kita akan cek lagi. 22 itu artinya apa sih? Oke, ini ada air kedua, di sini ada api kedua. Elemennya air sama api. Air itu emosional, api itu tentang hasrat, jadi ada emosional, ada hasrat juga. Tapi kalau dari angel number 22 artinya adalah kenyataan, kerja keras, dan realisasi. Dia memang menerima kenyataan hubungan melekat ini dengan kamu. Dia akan bekerja keras dalam ranah hubungan ini untuk mempertahankan. Ada realisasi, ada hal yang akan dia wujudkan kepada kamu atau membuat kamu tuh kayak ngerasa, oh kenapa dia meyakinkan banget ya. Dan ini yang membuat hubungannya itu akan terus-terusan berkelanjutan saat bagian. Ini berkaitan dalam ranah pesan semesta saat bagian. Semesta berkata bahwa fokus pada membangun sesuatu yang bermakna. Malaikat penjagamu mendukung upaya jangka panjangmu untuk menciptakan dampak besar di dunia ini. Dalam artian dampak besar di dalam dunia ini tergantung dari apa yang akan kamu ambil dalam keputusan hubungan cinta bersegi ini. Kalau dia saat bagian, dia nggak akan ngelepasin kamu. Dia bakalan nunjukin kerja kerasnya dia, kenyataannya dia bahwa dia masih butuh kamu. Tapi balik lagi, seberapa kerasnya dia ngejalin hubungan ini? Kalau misalkan cinta ini bahagia tapi di atas penderitaan orang lain, justice di sini bisa menjadi sebuah pengingat bahwa hubungan kamu akan ngerasa tidak nyaman, tidak bahagia, walaupun dia membahagiakan kamu. Kalau kamu kayak ngerasa gak nyaman, ngerasa bersalahnya muncul, walaupun bahagia sama diri dia, artinya hati kamu tuh sebenarnya sudah menyadari bahwa ini tidak baik. Tapi manusia yang melekat semacam ini, apalagi ajakannya dia tuh semakin kuat, membuat kamu gak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya apa? Ketarik terus sama energinya dia. Karena angka 22 di sini, kata oracle-nya atau kalimatnya adalah kenyataan, kerja keras, dan realisasi. Ada kerja kerasnya dia, ada kemauannya dia, ada bentuk keseriusannya dia yang nunjukin bahwa dia nggak mau ngelepasin kamu. Karena di sini orang ini masih berusaha untuk membangun hubungan ini penuh dengan makna. Ini adalah energinya dia kepada kamu. Nah, siap-siap nih saat bagian kemelekatan itu bisa memanipulasi kamu atau mungkin juga bisa membayang-bayangi kamu. Makanya susah loh untuk berada di kondisi cinta bersegi-segi. Kevin tidak menghakimi atau mengejudge, lebih berupaya agar saat bagian itu mencintai diri sendiri. Karena nggak mudah dan nggak gampang berada di kondisi cinta semacam ini. Orang kan cuma nilainya, wah cinta bersegi-segi pelakor lah, nggak bagus lah, bla 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 bla.
tapi mereka itu juga ngerasain gimana dilemanya antara melepas, bertahan. Maka dari itu salah satunya cara adalah berkesadaran, ya. Satu-satunya cara adalah berkesadaran, menyadari, dan kemudian self love, mencintai diri sendiri. Oke. Kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi. Kita kulik lagi. Dalam hasrat dan kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu dan realisasi hubungan ini kepada kamu dalam kenyataan, kerja keras, dan realisasi. Karena ketiga kartu ini di kartu Angel Number 22 mengatakan tentang kenyataan, kerja keras, dan realisasi. Dalam kata hatinya dia kepada sahabat bagian, dia mengatakan tentang pemblokiran. Oke, sahabat bagian, dalam ranah hubungan ini ada yang diblokir, ada yang gak diblokir, tapi gimana pun caranya pemblokiran di situ bukan satu-satunya cara untuk menutup sebuah hubungan, ya. Perasaan itu masih ada, mau komunikasinya diblokir atau apa, hatinya belum bisa diblokir loh saat bagian. Tidak perlu membahas apapun tentang ini, aku tak ingin berhubungan denganmu. Oke, kata-kata ini adalah bentuk dari refleksi diri dia bahwa sebenarnya apapun yang dia lakukan termasuk pemblokiran itu bentuk dari kekesalannya saja, bahwa ada penolakan di situ yang membuat diri dia tidak nyaman. Tapi balik lagi, hatinya dia belum seutuhnya terblokir, sehingga pemblokiran ini bisa muncul kapanpun saat bagian. Ini adalah energinya, ya. Ini energinya cukup rumit, ya. Energinya cukup menyebalkan saat bagian. Oke, untuk energi yang selanjutnya, mata. Matamu sangat indah, seakan aku tertarik untuk memandangimu atau memandangi matamu. Sahabat bagian, ada indikasi bahwa hati-hati dengan tatapan matanya dia. Tatapan matanya ini bisa membuat kalian terhipnotis kembali, ya. Dari mata ini membuat perasaan emosionalnya itu saling tersalurkan satu sama lain. Dan Kevin merasakan kau pun nggak bisa menatap matanya dia, karena ini yang akan membuat kamu tuh kayak ngerasa kasihan. Tatapan kalian, mata kalian, ini bisa membuat hubungannya itu kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa saling memiliki, kayak semakin terkoneksi. Cinta bersegi, ada sebuah perasaan saat bagian. Oke, dalam kata hatinya dia, aku tidak tahu perasaan apa ini. Sepertinya aku tidak bisa jatuh cinta kepada dua orang sekaligus. Dia kebingungan tentang perasaannya, tapi balik ke dalam energinya, bahwa semakin dalam dia menunjukkan diri dia terus tertuju kepada kamu, maka perasaannya dia kepada kamu itu akan semakin dalam juga. Dan pada dasarnya orang ini tuh nggak mampu untuk membagi cinta dalam dua hati sekaligus. Makanya energinya itu sering ada pemblokiran, sering nggak stabil. Oke. Selanjutnya on off tuh. Dalam waktu dekat ini dia bisa love bombing kepada kamu, dan setelah itu apa? Pemblokiran atau on off lagi. Mau sampai kapan saat bagian hubungannya on off kayak saklar? Kartunya adalah on off. Lelah atas semua ini, tapi aku tak bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri ini semua. Jadi kayak saklar lagi nih. Dalam waktu dekat ini paling sering muncul adalah hubungan on off, kayak saklar, naik turun. Ini mengindikasi bahwa hubungannya tidak ada sebuah komitmen, kesepakatan yang jelas, ya. Makanya on off itu hadir. Selanjutnya rindu. Ketika dia off sama kamu, ketika dia ngeblokir sama kamu, rindu itu muncul saat bagian. Dalam kata hatinya dia, dalam kartu rindu di sini, aku setiap rindu di ujung pertemuan. Ada setiap rindu di ujung pertemuan ini. Sungguh hari ini aku merindukan pertemuan denganmu. Kalau dia yang ngeblokir kamu, dia sendiri yang rindu sama kamu. Makanya nanti dia bisa ngeakses atau ngebuka komunikasi lagi dengan kamu. Atau sebaliknya, kamu ngeblokir dia, tiba-tiba rindu sama dia. Selanjutnya, oke, mencari sebuah validasi dari diri dia. Kartunya adalah validasi. Aku terlalu banyak mengecewakanmu dan aku sadar apa yang aku lakukan itu salah. Oke, ada penyesalan di dalam benaknya dia dalam cinta bersegi-segi. Karena dia memvalidasikan bahwa ketika dia ngeblokir kamu atau off sama kamu, dia kayak mempertimbangkan sesuatu dan dia ngerasa bersalah melakukan hal ini kepada kamu. Tapi kalau
kayak gini terus, mau sampai kapan sahabat kebahagiaan? Oke, selanjutnya adalah benci. Rindu dan benci itu selalu terhubung dalam cinta bersegi-segi, bener deh. Cinta bersegi-segi, rindu dan benci itu nggak pernah lepas. Di sini kalimat oracle-nya dari kartu benci adalah semakin aku membencimu, semakin aku memikirkanmu. Tuh kan, bener kan? Semakin dia membenci kamu, semakin dia memikirkan kamu. Makanya jangan ngebenci orang, lebih baik udah berkesadaran, self love untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah keintiman. Oke, dalam waktu dekat ini dia akan menciptakan sebuah keintiman kepada kamu, tapi perlu diingatkan hubungan ini nggak stabil dan bahkan bisa off lagi. Aku berharap suatu saat nanti kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama berbagi perasaan. Ada momen dimana dia ingin berbagi perasaan kepada kamu sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesadaran. Nah, ini paling penting banget dalam hubungan kalian, yaitu kesadaran. Aku tahu dan aku sadar kita sama-sama berada di hubungan yang salah, tapi aku sadar kamu merasakan apa yang aku rasakan juga. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kesadaran kalian ya untuk bisa memaknai hubungan cinta bersegi-segi ini. Lalu yang terakhir energinya adalah kepuasan. Tuh kan hasratnya muncul saat kebahagiaan. Kalau dalam hasrat orang ini sudah pasti ngerasa puas banget sama kamu. Dan dia berkata bahwa aku tidak pernah puas bercinta denganmu karena aku menikmati hubungan ini. Jadi benar-benar menikmati dalam hasrat cinta bersegi-segi saat kebahagiaan. Oke. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia, terutama untuk tema kita hari ini ya. Kalau berkaitan dari hasrat, udah pasti ada hasrat karena kartu terakhir di situ adalah tentang sebuah kepuasan dan ini yang membuat hubungan itu melekat. Berkaitan itu, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan kita? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Capricorn, lalu selanjutnya adalah Aquarius, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Scorpio, ada Virgo, ada Libra, ada Pisces, ada Gemini, dan yang terakhir di sini adalah Cancer. Ini adalah beberapa energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sahabat kebahagiaan. Lalu kita akan cek untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf D. Lalu di sini ada huruf C, ada huruf E, ada huruf O, ada huruf Q, ada huruf P, ada huruf J. Selanjutnya ada huruf F, ada huruf Z, ada huruf L, ada huruf Y, ada huruf X. Selalu di sini ada huruf W, ada huruf H. Selanjutnya adalah huruf U. Lalu ada huruf V, ada huruf I, ada huruf T, ada huruf M, ada huruf A, dan yang terakhir di sini adalah huruf G. Ini adalah energi yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.